Perkenalkan, nama saya Gloria Mega Mandang, NIM 114180004 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2018. Saat ini saya akan memaparkan tentang materi dari mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan dan Penginderaan Jauh, yaitu mengenai penginderaan jauh. Pertama, kita masuk pada pengertian atau definisi. Di sini terdapat 4 pengertian menurut para ahli. Dan dari keempat pengertian ini itu disimpulkan bahwa penginderaan jauh merupakan suatu cara pengebaran keadaan wilayah melalui suatu alat pengindera atau sensor yang umumnya itu dipasang di wahana, baik yang berupa balon udara, pesawat udara, satelit, dan masih banyak lagi. Adapun hasil yang diperoleh yaitu biasa disebut dengan foto udara maupun citra. Selanjutnya ada komponen penginderaan jauh. Kita masuk yang pertama, itu ada sumber tenaga yang merupakan penghubung yang membawa data objek ke sensor. Selanjutnya, sumber tenaga ini tuh dapat dilakukan dengan cara distribusi daya, gelombang bunyi, ataupun gelombang elektromagnetik. Terdapat 2 sistem, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif itu menggunakan sumber tenaga matahari. Radiasi matahari dapat terurai menjadi berbagai panjang gelombang, contohnya seperti infrared thermal. Sedangkan sistem aktifnya itu menggunakan tenaga buatan, sehingga dapat merekam objek dengan bantuan di luar matahari, biasanya untuk kasus di malam hari. Contohnya seperti laser fluorosensor dan synthetic aperture radar atau SAR. Yang kedua itu ada atmosfer, sifatnya selektif terhadap panjang gelombang dan hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Spektrum gelombang yang dapat melalui atmosfer dan menyentuh permukaan bumi, sedangkan yang tidak mencapai permukaan bumi itu mengalami bentuk berupa serapan, pantulan, dan hamburan. Yang ketiga ada alat pengindera atau sensor yang berfungsi untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek. Spektrum gelombang yang dapat melalui atmosfer dan menyentuh permukaan bumi, dan yang tidak mencapainya itu mengalami bentuk seperti serapan, pantulan, dan hamburan. Di sini ada 3 macam sensor, yaitu ground-based platforms atau sensor di atas permukaan bumi dan lokasinya itu permanen. Yang kedua ada aerial platforms, yaitu sensor yang biasanya ada di pesawat terbang. Terus ada satelit platforms, ya merupakan sensor yang ada di satelit diposisikan pada orbit bumi. Selanjutnya ada macam-macam resolusi sensor. Ada resolusi spasial, spektral, dan temporal. Yang spasial sendiri, tingkat kerincian suatu objek yang ditangkap oleh sensor semakin rinci, maka resolusinya itu semakin tinggi. Yang resolusi spektral sendiri, lebar kisaran masing-masing band spektral yang diukur sensor. Temporal, interval waktu antar 2 pengukuran yang berurutan. Yang keempat ada perolahan data, baik yang secara manual maupun digital. Kalau manual itu interpretasinya secara visual dan biasanya untuk citra udara. Sedangkan yang digital, interpretasinya itu secara komputerisasi. Biasanya hasilnya itu bersifat elektrik. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Analisis Perubahan Hutan Mangrove menggunakan data penginderaan jauh di Pantai Bahagia, Muara Gembong, Bekasi oleh Nana Suwarga. Latar belakangnya itu akar mangrove mengumpulkan sedimen dan memperlambat aliran air, melindungi garis pantai, dan mencegah erosi. Namun seiring berjalannya waktu, akar-akar tersebut dapat mengumpulkan lumpur untuk memperluas tepi garis pantai. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis perubahan hutan mangrove, garis pantai, serta pengaruhnya terhadap pendapatan nelayan yang ada di sekitar Pantai Bahagia. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan 2 seri data multitemporal, yaitu Landsat TM 1990 dan Spot 4 2007. Untuk kondisi daerah penelitian sendiri, sebagian besar mata pencarian warga yaitu nelayan, menangkap ikan, kepiting, dan juga udang untuk dijual ke Jakarta. Untuk penggunaan lahan atau tutupan lahannya berupa lahan pertambakan, pemukiman,
yang menempati sepanjang pinggir Sungai Citarum berbaur dengan lahan pohon campuran atau tegalan maupun ladang. Untuk topografinya itu datar dengan ketinggian berkisar antara 0 sampai 2 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya sendiri aluvial, material lahannya dominan lumpur dan dijumpai sedimentasi di sekitar muara Sungai Citarum. Daerah penelitian ini sendiri merupakan daerah yang sangat rentan terhadap perubahan fisik lahan karena dipengaruhi oleh pergerakan dinamika aliran Sungai Citarum dan gelombang pasang sehingga sering terjadi perubahan atau pergeseran lahan. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu menentukan sebaran, luasan, dan perubahan tutupan lahan yang diperoleh dengan menganalisis nilai spektral berdasarkan citra komposit warna dan citra klasifikasi serta data dari lapangan. Untuk informasinya sendiri, yaitu tentang perubahan garis pantai, diambil berdasarkan citra klasifikasi tahun 2007 yang kemudian ditumpang susunkan dengan citra klasifikasi tahun 1990. Pengolahan digital untuk setiap dataset ini meliputi seleksi fusi multispektral, penajaman, dan pemfilteran. Untuk fusi multispektral ini digunakan untuk memperoleh informasi citra yang optimal. Selanjutnya, penajaman dilakukan dengan menggunakan software ER Mapper 6.4 yaitu histogram equalis. Sedangkan pemfilteran adalah proses modifikasi nilai piksel berupa pengurangan atau penambahan nilai spektral. Nah, dari proses-proses ini itu akan menghasilkan citra yang lebih tajam. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini terdapat citra komposit RGB 453 lens ZTN tahun 1990 dan RGB 143 spot 4 tahun 2007. Nah, pembuatan citra ini memasukkan kanal-kanal tertentu ke dalam filter merah, hijau, dan biru atau yang disebut dengan RGB. Didapatkan bahwa komposit RGB 453 lenset TM dan komposit RGB 143 spot 4 itu merupakan komposit dengan kekontrasan nilai kekontrasannya yang tinggi. Kemudian citra komposit ini dilakukan pengujian, penajaman, dan pemfilteran untuk memperjelas kenampakan pada citra, terutama pada objek penelitian yaitu hutan mangrove. Nah, hasil dari penajaman citra ini memperlihatkan jenis tutupan lahan di pinggiran pantai, yaitu jenis vegetasi yang ditandai dengan warna merah. Ini yang di pinggiran pantai. Nah, itu menunjukkan lahan tersebut merupakan objek mangrove. Selanjutnya, identifikasi lahan tambak itu tergambar bentuk pematang dan berkotak-kotak. Seperti ini, berwarna hitam dan hingga biru tua. Objek warna tersebut menunjukkan bahwa lahan tersebut digenangi air dan berlumpur atau tanah basah, atau lahannya tidak tergenang air atau kering yang nampak seperti lahan terbuka. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang optimum dalam klasifikasi unsupervised, pengklasan proses awal dibuat 20 kelas. Nah, hasil klasifikasi tersebut dilakukan editing untuk mengecek kebenaran dengan data lapangan. Hasil akhir dari editing itu dikelaskan menjadi 6 tutupan lahan, yaitu ada mangrove, terus tambak, sawah, tanah terbuka, pohon campuran, dan pemukiman. Masing-masing dijelaskan pada gambar 4.3 dan 4.4. Selanjutnya, di sini ada tabel luas penutup lahan pantai Bahagia. Dari perubahan lahan yang dari tabel ini, itu dapat diketahui bahwa perubahan lahan yang paling banyak menjadi lahan mangrove adalah lahan sawah, di mana perubahannya adalah berkisar 6,6 hektar. Sedangkan perubahan dari lahan mangrove tahun 1990 ke tahun 2007, perubahannya hanya sedikit, yaitu berkisar 1,66 hektar.
terdapat gambar yang merupakan citra dengan referensi menggunakan citra kombinasi Landsat TM dan citra kombinasi Spot 4 serta data lapangan. Pada kedua gambarnya ini nampak tumbuhan mangrove tumbuh berdekatan memanjang. Ini yang gambar pertama, 4.5, dan saling berjauhan. Terus nampak terdistribusi di pinggiran garis pantai. Untuk gambar yang 1990 ini masih terlihat bahwa tumbuhan mangrove-nya itu masih tumbuh berdekatan dan memanjang. Sedangkan yang di 2007 sudah berjauhan. Dan di 1990 ini distribusi pohon mangrove itu ada di sekitaran garis pantai dan masih lebat. Serta tumbuh di sungai. Sedangkan untuk yang tahun 2007 sendiri itu sudah jarang-jarang karena sudah ada penambahan tambak. Dapat dilihat perbedaannya. Selanjutnya, di sini dilakukan overlay peta dari tahun 2007 dengan tahun 1990. Perubahan yang dijumpai seperti pada gambar ini terjadi akibat adanya pengikisan atau abrasi maupun penambahan daratan atau akresi. Pada lokasi 1, pengendapan yang terjadi itu disebabkan karena lumpur yang dibawa dari hulu Sungai Citarum tidak mampu terbuang ke laut lepas karena dipengaruhi oleh arus air laut itu sendiri. Selanjutnya, akresi yang pada lokasi 2 ini itu disebabkan karena arus laut dengan gelombang pasang surut tinggi datang dari arah barat atau musim barat mendorong lumpur-lumpur yang ada di mulut Sungai Citarum dan mengendap di pesisir pantai di lokasi 2. Namun pada saat tertentu juga datang musim timur, gelombang pasang air laut datang dari timur, terus mendorong sambil membawa lumpur dan berkumpul di lokasi 2. Jadi, pada saat tertentu ada musim barat yang mendorong lumpur, terus pada saat tertentu juga datang musim timur. Jadi, pengendapan terjadi di titik 2 ini. Pada lokasi 3 sendiri terjadi abrasi, karena pengaruh dari arus air dan gelombang yang cukup kuat datang dari arah utara dalam posisi tegak lurus dengan pantai, sehingga menyebabkan terjadinya pengerusan tanah. Akibatnya itu tanah garis pantainya menjadi rusak atau hancur tergerus. Nah, selanjutnya dapat dilihat perbedaannya di sebelah kiri ini gambar 4.9 merupakan mangrove lebat di sekitar pinggir sungai, sedangkan yang di sini mangrove-nya itu sudah jarang-jarang dan berada di sekitar lahan tambak. Semakin berkurangnya hutan mangrove dan semakin meningkatnya lahan tambak itu menyebabkan ikan-ikan yang berkembang biak di sekitar hutan semakin berkurang. Selain itu, lahan hutan mangrove-nya ini merupakan tempat perkembangbiakan ikan jenis-jenis tertentu. Dan perkembangbiakannya ini sudah tidak bisa lagi karena lahan mangrove-nya sudah berkurang. Nah, kesimpulannya itu, yang pertama, untuk memperjelas tampilan objek hutan mangrove dapat diperoleh melalui proses penajaman pada citra komposit warna RGB 453, Landsat TM, dan RGB 143 Spot 4. Selanjutnya, ada potensi hutan mangrove di Muara Gembong ini sudah berkurang karena pengembangan lahan tambaknya itu sudah cukup luas. Hutan mangrove-nya sendiri nyaris habis berubah fungsi selain menjadi lahan pertambakan, banyak hutan mangrove rusak karena abrasi juga. Hal tersebut menyebabkan fungsi hutan mangrove sebagai perlindungan hewan sudah tidak berdaya lagi, sehingga menyebabkan penurunan hasil penangkapan ikan bagi nelayan tangkap. Nah, maka kondisi keberadaan hutan mangrove di pantai Bahagia dengan populasi yang semakin berkurang telah mempengaruhi pendapatan nelayan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ini ada sumber-sumber yang digunakan. Demikian presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.